Saudara, kami kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia, di mana Anda bisa bertanya seputar COVID-19 dan akan dijawab langsung oleh dokter-dokter yang sudah kami undang. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui direct message atau DM di Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv, atau kalau Anda sempat melalui telepon interaktif yang sebentar lagi kami buka, catat nomornya 021 5366 0500 seperti yang sudah kami tayangkan di layar. Dan pagi ini sudah ada seorang dokter yang akan menjawab pertanyaan Anda. Dia adalah Dr. Endro Tomo Sumargono, Direktur Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta atau St. Carolus. Selamat pagi Dr. Endro. Iya Pak Bayu. Ya, Dr. Endro, nanti ini akan ada dua bagian. Bagian pertama ada beberapa netizen yang masuk memberikan pertanyaan di Instagram kami, dan bagian kedua nanti melalui line telepon. Saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen di Instagram ya dok. Ya, Ada baik, Kaila Prameswara yang bertanya, dokter, bagaimana cara pencegahan virus COVID tidak tertular terutama ke anak-anak? Dan bagaimana cara mengetahui gejalanya jika ada anak kami yang terpapar oleh virus ini? Silakan dok. Ya, memang pada saat ini bahwa COVID-19 pada anak dapat menimbulkan gejala yang beraneka ragam. Tidak selalu muncul dengan gejala pernapasan. Justru yang muncul adalah gejala muntah, mual, diare. Sehingga kadang-kadang sulit untuk mendeteksi pada anak. Jadi yang paling baik adalah bagaimana kita melindungi supaya anak tidak terpapar dengan tetap berada di rumah. Ini juga sesuai anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia supaya anak dianjurkan tetap di rumah dan memakai masker, face shield, alat pelindung diri tidak serta-merta mencegah muncul bisa tertularnya dengan COVID-19 ini. Ya, jadi pencegahan itu tetap protokolnya sama dengan orang dewasa dan harus ketat juga. Sedikit ya dok, saya agak menyambung sedikit nih. Kalau orang tuanya seperti saya nih dok, kan masih keluar masuk rumah cukup sering begitu karena harus bertugas. Nah, protokol apa ketika saya kembali ke rumah, kan anak-anak saya semua sebetulnya ada di rumah, sekolahnya libur atau belajar dari rumah ini. Bagaimana agar saya tidak memaparkan kemungkinan penyakit apapun yang saya bawa dari luar itu dok? Ya, termasuk kita semua yang kembali aktivitas dari luar rumah wajib melepas, membersihkan semua pakaian, perangkat yang digunakan atau dibawa. Misalnya alas kaki, sepatu, termasuk telepon genggam, tas, jaket, kantong, belanja, dan lain-lain. Kemudian mandi, keramas sampai bersih sebelum melakukan kontak dengan anak. Ini adalah cara yang terbaik. Ya, itu menjadi salah satu kebiasaan atau habit yang harus kita lakukan setiap kita dari luar rumah ya. Perilaku baru, jadi kita khawatir dengan ini, tapi dengan perilaku yang baik, menghindari memegang mulut, mata, hidung, sesering mungkin membersihkan tangan, kebersihan, idealnya memakai air dan sabun. Kalau jadi dengan hand sanitizer kita membawa setiap sentuhan dengan luar, kita mencuci tangan. Jadi ini menjadi perilaku baru yang memang semua termasuk dokter kita semua akan mengerjakan dalam periode yang selanjutnya ini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Endro. Pertanyaan kedua dari netizen dok. Saya langsung ke @bambangcharles. Pertanyaannya, apa saja protokol kesehatan dari rumah sakit yang dapat dilihat nyata oleh pasien umum yang akan berobat datang ke rumah sakit sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk datang berobat ke rumah sakit? Nah ini pas nih, dokter, soalnya direkturnya di Carolus seperti apa? Silakan dok. Jadi memang kita semua, saya kira semua rumah sakit, termasuk juga Carolus, karena kita sudah berusia 101 tahun di Jakarta selama ini, bahwa semua mempunyai protokol yang ketat, bahwa ada zonasi atau pembedahan antara pasien yang mempunyai kemungkinan gejala COVID ataupun pasien yang tidak. Jadi sudah dipisahkan di situ. Jadi ada zonasi yang pertama. Yang kedua bahwa ada screening.
yang dilakukan dengan mengisi formulir. Kita perlu kerjasama dari semua pihak, termasuk yang datang untuk mengisi, untuk juga menjawab pertanyaan dan mengukur suhu. Jadi ini yang kita buat. Dari rumah sakit pun kita sudah membedakan zonasi yang ketat antara yang merah dan yang hijau, termasuk pelatihan terhadap staf medis untuk menangani juga berbeda antara zona merah dan zona hijau. Jadi penerapan ini yang dikerjakan, dan sekali lagi dari pintu masuk sudah dikerjakan, kita membuat suatu edukasi atau kampanye pencegahan di mana-mana poster tentang mengedukasi, karena kadang-kadang mencuci tangan, menjaga jarak menjadi bagian susah karena kita biasanya selalu berkumpul. Ya. Jadi termasuk dokter juga, termasuk staf medik kadang-kadang menjadi persoalan yang mudah diucapkan tetapi susah dikerjakan. Ini perlu disiplin diri untuk ini, untuk kita semua, termasuk dokter dan siapapun yang ada yang masuk ke rumah sakit. Ya, jadi kalau paling tidak dokter bercerita mengenai rumah sakit St. Carolus sudah diterapkan berbagai protokol agar siapapun yang datang aman. Nah, ini sekarang dari sisi masyarakatnya nih, ada pertanyaan yang berikutnya, @yasermuh bertanya, dokter bagaimana tips aman untuk datang kontrol ke rumah sakit di saat pandemi seperti ini? Jadi dari pihak kami sebagai masyarakat kalau mau kontrol ke rumah sakit, apa yang harus disiapkan, dokter? Ya. Pertama paling baik adalah berusaha untuk membuat perjanjian. Karena rumah sakit juga akan mengatur supaya tidak ada kerumunan di ruang tunggu yang berlebihan. Jadi waktu disiapkan, dan itu pertama. Yang kedua, bila perlu hanya ditemani satu orang juga. Tidak banyak-banyak, apalagi membawa anak-anak. Jadi sangat tidak disarankan. Yang kedua pasti wajib di rumah sakit ini semua harus memakai masker. Kalau perlu dengan pelindung, dan lebih baik membawa sendiri juga walaupun sudah disediakan hand sanitizer. Jadi setiap menyentuh, walaupun kita melakukan lift 1 jam dibersihkan, di screening, tetap membawa hand sanitizer untuk selalu rajin setelah kontak dengan apa-apa yang ada di rumah sakit. Dan saya kira mengikuti ketentuan yang berlaku di rumah sakit, bagaimana etika batuk, mencuci tangan, dan setelah itu sampai di rumah jangan lupa sama seperti tadi juga, mandi, keramas, cuci tangan baru memegang muka, sehingga semua kita lakukan supaya menjadi bagian penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ini yang menjadi sederhana tapi menjadi esensi yang paling penting hari ini. Ya. Baik, menarik yang tadi dokter katakan, mudah-mudahan menjadi garis bawah nih, kalau mau kontrol ke rumah sakit atau ke dokter, buat janji lebih dulu sehingga menunggunya tidak terlalu lama, kira-kira begitu ya dok ya? Ya, betul. Ya, mengurangi waktu kita ada terlalu lama berada di rumah sakit. Pertanyaan berikut dok. @Diki Yuda, apa bedanya dokter reaktif IgG dan IgM? Mana yang lebih rentan mengenai masalah virus? Berapa lama waktu idealnya dilakukan swab test setelah rapid test dinyatakan reaktif? Dr. Andrew. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Jadi saya melihat ada pertanyaan tentang rapid test, ada pertanyaan tentang swab test, dan kapan yang reaktif dilakukan swab test. Kalau yang ketiga mudah dijawab sesegera mungkin. Jadi saya mau coba menjelaskan secara sederhana. Rapid test merupakan suatu pemeriksaan screening terhadap antibodi virus. Sedangkan swab test untuk mendeteksi adanya virus COVID di saluran pernapasan. Jadi ini merupakan salah satu diagnosa COVID. Sedangkan rapid test adalah kita untuk mendeteksi, diambil dari darah, mendeteksi adanya antibodi virus 19 ini. Jadi kalau positif artinya kita sudah terpapar. Tadi pertanyaan tentang IgG, imunoglobulin M ini adalah menandakan infeksi COVID-19 yang ada kita kurang dari 15 hari biasanya itu baru. Dan juga kalau imunoglobulin G menandakan adanya riwayat terpapar terinfeksi COVID-19. Kadang-kadang bisa saja karena infeksinya ringan tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau swab test karena mendeteksi adanya virus diambil lewat swab tenggorokan atau lubang hidung. Dan ini merupakan satu cara yang dipakai untuk mendiagnosa COVID-19.
Saya kira pemahaman ini sangat penting dan ini menjadi bagian kita untuk yang dilakukan pemerintahan juga yang kita support semua untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin untuk menjadi bagian yang melawan dan memutus rantai penularan COVID-19. Baik, baik, Dr.